FM 96,9 MHz. Pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada, hari ini saya Irfan Sidin akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa dengan harmoni satukan hati yang akan dibawakan oleh Ustadz Imam Mukhtar yang merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat dengan tema 3 doa yang diaminkan Nabi. Kepada Ustadz Imam Mukhtar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, dengan mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan tema pada sore hari ini, saya mengucapkan kepada host Mas Irfan, terima kasih memberikan waktunya untuk kita sedikit mereview dan muhasabah bagi kita khususnya dan umumnya untuk masyarakat Sumba yang beragama Muslim, bahwa bulan suci Ramadan kita kenal merupakan bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Ya, di dalam bagi umat-umat yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan, amalan yang khusus Allah perintahkan yakni adalah amalan beribadah puasa, wajib dilaksanakan oleh orang mukallaf, yaitu orang yang sudah akil baligh, yaitu orang yang memiliki akal, pikiran yang sehat, dan baligh artinya sudah menginjak dewasa yang sudah Allah wajibkan melaksanakan puasa itu. Nah, di dalam pelaksanaan puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa hikmah-hikmah di dalamnya, yang diantaranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa tentunya. Nah, dari orang-orang yang bertakwa ini yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ini yang diidam-idamkan oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun selain informasi dan kabar dari baginda Rasul, selain daripada hikmah-hikmah yang ada di dalam, yang sesungguhnya secara implisit ada ancaman atau sebuah peringatan di dalamnya bahwa ada 3 golongan sebenarnya, ada 3 golongan yang ini yang tadi dimasukkan dalam subtema, ada 3 doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi. Yang ini yang sebagai peringatan. Hal ini diriwayatkan dalam Al-Kisah Imam Bukhari, ya. Pada suatu ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak menaiki mimbar. Pada menaiki anak tangga ini beliau mengucapkan amin.
Mulai dari anak tangga pertama, kedua dan ketiga beliau mengucapkan 3 kali. Lalu dengan terjadi seperti ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ketika engkau menaiki mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali." Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa ketika aku sedang menaiki anak tangga pertama, itu malaikat Jibril berdoa atau menyampaikan redaksi, "Syakiya abdun adraka ramadana fangsalhu minhu walam yughfar lahu." Kemudian setelah mendengar itu Rasulullah mengamini, mengucapkan amin. Apa artinya? Bahwa celakalah seseorang yang ketika hidup menututi kepada Ramadan, menjalani di bulan Ramadan, namun terlepas dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diamini Rasulullah. Dalam mengamini ini artinya sebagai peringatan bagi kita bagaimana di dalam menjalani ibadah puasa, dalam menjalani amaliyah yang bisa kita lakukan di Ramadan, kita maksimalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini membuka pintu lebar-lebar ampunan untuk hamba-hamba. Nah, lalu bagaimana kriteria orang yang sepertinya? Tentu orang yang keluar dari hadis baginda Muhammad yang dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan ibadah puasa namun dia tidak didasari oleh iman dan dia tidak ada rasa ikhlas di dalam menjalani itu. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat baginda Muhammad SAW, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa berdasarkan iman pertama, yang kedua berdasarkan keikhlasan, begitu. Sehingga doa yang dilantunkan tadi kita tidak termasuk di dalamnya. Yang insya Allah bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu golongan segerintir orang yang masuk kepada doa malaikat ini adalah man syakiya adrokal walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannata. Yaitu orang yang masa hidupnya masih menututi kepada kedua orang tuanya, kemudian atau kepada salah satunya, namun dengan ada kedua orang tuanya itu dia tidak bisa menyampaikan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain dia tidak bisa melakukan pengabdian, ketaatan kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa orang tua ini adalah ridho orang tua adalah juga keriduan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi stressingnya di dalam ungkapan ini bahwa bagaimana kita sebagai anak bisa berbakti kepada kedua orang tua, dalam artian berbakti di sini tidak hanya tertentu kepada materi ya, karena di dalam Al-Quran pun di sini dikatakan durhaka pun dia dengan kata-kata pun ini adalah termasuk kedurhakaan. Ya, jadi dalam birrul walidain itu bisa terimplementasikan di dalam amaliyah perbuatan kita. Selain ucapan juga perbuatan, semisal ya kita bisa menyenangkan hatinya dengan ucapan kita yang lemah lembut atau dengan perilaku kita yang kalau bahasa kita adalah handap asor gitu ya. Jadi kita penuh hormat kepada orang tua, baik ketika menatap, kita jangan sampai menatap orang tua bagaimana bisa menunduk dan lain sebagainya. Atau kata-kata tidak terlontar kata-kata kasar yang dapat menyakitinya. Nah, ini adalah golongan yang kedua, kalau sampai dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak bisa berbuat baik kepada
orang tuanya, ini yang dikhawatirkan tadi, tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah yaitu adalah orang atau segelintir orang yang ketika apa namanya mendengar asma Nabi, nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepadanya. Ya, syakia abdun dzukirta indahu walam yusolli alaik. Ya, itu apa namanya malaikat mengatakan begitu. Lalu Rasulullah mengaminkan. Yaitu celakalah orang yang di sisinya dia disebutkan nama beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak bersolawat kepadanya. Nah, oleh karenanya dalam momentum Ramadan ini bagaimana kita selain amaliyah yang utama tadi berpuasa, juga bagaimana kita bisa memperbanyak selawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari kiamat kelak di dalam keterangan hadis bahwa ada umat yang paling dekat dengan Rasulullah dan ini akan dijamin mendapatkan syafaatnya. Siapa? Yaitu sesuai dengan yang disabdakan beliau juga. Aulan nasibi, ya, utamanya manusia di sisiku, ya artinya berarti orang yang spesial. Kalau bahasa kita sekarang orang yang spesial, yaitu man aktsaruhum ilayya sholatan, yaitu orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Oleh karenanya supaya kita tidak tergolong orang yang apa namanya yang kikir, yang pedit gitu ya, bahkan dikatakan paling kikirnya orang tatkala nama Nabi Muhammad disebut namun dia tidak berselawat kepadanya. Nah, oleh karenanya alhasil dari apa yang saya sampaikan ini, 3 golongan ini akan tercapai, artinya tidak mendapatkan ampunan, kemudian dia juga apa namanya celaka karena tidak bisa berbakti kepada orang tua, kemudian juga dia akan celaka karena tidak memperbanyak sholawat. Artinya usahakan ketika mendengar kita bersolawat dengan redaksi macam-macam ya. Solawat yang kita tahu redaksinya paling minimal adalah Allahumma sholli ala Muhammadin. Minimal seperti itu untuk redaksi. Oleh karenanya kita semua untuk merenungkan diri pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kita bagaimana pelaksanaan puasa kita didasari oleh iman dan keikhlasan. Sehingga masuk kepada hadis baginda Muhammad tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah puasa berdasarkan iman dan keikhlasan, insya Allah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya tidak masuk kepada doa yang diamini Nabi ini, bagaimana kita bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kita adanya orang tua ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi sehingga kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Tadi Ustadz bahas pertama puasa tanpa iman ya Ustadz. Ya, ya. Nah, jadi di sini nih Ustadz kan sekarang nih banyak anak muda nih, cuman ikut rame gitu, ikut rame puasanya. Jadi ini kalau mereka puasa cuman ikut rame terus tidak tanpa melaksanakan ritual-ritual khusus, kayak misalnya tidak melaksanakan sholat, terus tidak melaksanakan ngaji. Padahal ini kan momentum gitu Ustadz. Nah ini gimana Ustadz itu? Oke. Menyikapi fenomena yang ada ini khususnya kaula-kaula muda begitu ya, yang melaksanakan ibadah hanya sebatas ikut gitu ya, sebatas ikut, tapi pada dasarnya dia beriman juga. Ya, dalam sekecil apapun yang ada pada diri manusia dalam hatinya itu iman. Karena dia dengan melaksanakan ibadah berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sapaan di dalam surat Al-Baqarah itu ya, bahwa yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Sehingga dengan beriman tentu keimanannya diimplementasikan dengan melaksanakan bil arkan itu ya, dengan perbuatannya yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dari sini saya sampaikan makna iman tidak mesti harus tidak sempit ya, jadi luas gitu keimanan yang
kokoh tentu 3 syaratnya keimanan ini. Satu, yaitu dengan, melafalkan dengan, apa namanya, lisan, kita bersyahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, menetapkan dalam hati, meyakini dengan hati, dan yang ketiga dilaksanakan dengan perbuatan. Gelarkan Nah, Ustaz. ya, jadi dengan melaksanakan perbuatan ini tentu implementasi dari keimanan yang ada pada hati orang tersebut. Baik Begitu Ustaz, kira-kira. terima kasih untuk jawabannya. Terus Ustaz tentang anak durhaka nih, anak-anak Ya, sekarang nih sangat kontradiksi ya Ustaz Masya gitu. ya, ya, Jadi ya. terkadang sama orang lain nih mereka sopan, baik, Sopan ngomong tapi tunduk gitu. Nah, sama iya, orang iya. tua nih mereka kadang Lebih orang berani tua ya. ngomong sedikit lebih berani, dikit-dikit langsung Betul, ya, ya. mau apa gitu. Iya, iya, Nah, iya, ini iya. bagaimana Ustaz gitu? Oke. Tentang kontradiksi yang terjadi di Eh, lapangan dengan yang terjadi di realita gitu realita Ustaz. betul, betul. Saya teringat dari sebuah ungkapan ya, yang mana ungkapan ini menggelitik juga gitu ya, menggelitik dalam benak kita bahwa seseorang itu tatkala dia apa namanya, dengan orang tua itu jangan menganggap dia sebagai tanda kutip ya, jangan ada jarak. Benar. Sehingga dengan mengatakan jangan sampai ada jarak, akhirnya anak ini kebablasan. Mohon maaf, memposisikan orang tua dijadikan sebagai partner atau dijadikan sebagai, apa namanya, ibarat kawan yang sehingga tidak ada jarak untuk kita curhat. Oke, dalam, ranah psikologi antara anak dan, orang tua erat ya dengan, aspek itu. Namun ada aspek lain yang harus diperhatikan gitu loh ya, keakraban itu tetap ada koridor. Yang namanya anak tetap di bawah, ya, orang tua tetap di atas, sehingga dia tidak akan lupa akan batasan mana dia sebagai partner itu di mana. Ada ranah-ranahnya. Jadi yang maksud saya menggelitik tadi, okelah dalam psikologi, anak dengan orang tua jangan sampai ada jarak sehingga kita bisa curhat gitu kan ke orang tua. Mungkin yang banyak curhat ya perempuan lah ya Benar kalau Ustaz. laki-laki kayaknya Jarang, agak jarang sungkan sekali gitu, gitu, benar lebih sekali. memilih kepada partner teman untuk Benar. curhat gitu ya. Namun, saya jelaskan tadi yang ditanyakan, bagaimana, menyikapinya. Saya kira, keberanian, seorang anak di sini saya yakin tidak sampai masuk kepada kategori yang tadi. Karena di situ tentu dia keberaniannya tidak semata istilahnya ada penghinaan atau perendahan diri kepada orang tua, tidak ada niat di situ. Hanya mungkin karena kebablasan, keterbiasa dia, Benar. komunikasi lah begitu ya, sehingga dia agak kesan tanda kutip agak berani gitu. Pada hakikatnya sebenarnya kayaknya anak itu tidak sampai berani sebenarnya. Masih ada dalam dirinya rasa hormat dan rasa apa ya, ke orang tua ini iba gitu ya. Tapi sekali lagi, saya tidak menyalahkan terkait tentang hubungan yang tadi harus erat. Oke, Benar. saya bilang secara psikologi bagus, sehingga anak ini kan ada apa, bersandar kepada orang tua Orang untuk tua, curhat dan lain benar. sebagainya, namun tetap harus diperhatikan koridor-koridor itu. Dari tutur kata dan perilaku juga harus tetap diperhatikan Benar. gitu ya. Seperti kalau kata anak Gen Z sekarang ya Iya, Ustadz, ya. anak Gen Z yang tingkat kesalahannya itu tinggi, mereka mengatakan orang tua itu Tuhan yang tidak saya sembah gitu. Nah, Saking tingkat apa ya, bahwa orang tua itu memang Allah juga berfirman kalau orang tua itu adalah surga. nah, Surga itu ada di telapak kaki ibu gitu. Makanya orang tua ini bisa dijadikan Tuhan yang tidak perlu disembah gitu Ustadz. iya, betul, betul. Oke, selanjutnya Ustadz tentang sholawat nih Ustadz. Iya, Nah, ini kan ada beberapa pendapat para ulama nih para Ustadz. ulama. Iya, Jadi ada ketika orang yang bersolat memang wajib disahut lah ya Ustadz iya, istilahnya ya, di disahut ataupun dijawab gitu. Nah, ini konteksnya Ustadz kalau mengucapkan nama Nabi Muhammad nih Ustadz, itu perlu tidak mengucapkan Sayyidina atau oke, tanpa Sayyidina nah Ustadz? Ini oke, kan banyak siap. ini Iya. polemik di masyarakat. Ya, Tentunya ya, ya, kan ya. ada beberapa pendapat para ulama gitu yang harus kita Betul. jadikan sandaran dalam hidup kita begitu Ustaz. Oke. Menyingkapi terkait tentang antara Sayyidina dan tidak pakai Sayyidina. Saya Benar. misalkan begini, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian yang kedua Allahumma sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad, Muhammad, ya. benar. Oke, yang pertama yang saya bahas tentang Sayyidina dulu ya. Ya, Ustaz. Kebetulan, kita juga sebenarnya, tidak fanatik buta, Ya, ya, tidak fanatik buta dalam artian iman kita, mencoba kita tingkatkan
Jadi iman kita coba bagaimana bukan hanya iman muqallid, tapi bagaimana kita sebagai masuk kepada mutabi. Sehingga referensi-referensi argumentasi dari ulama pun kita gali seperti itu. Nah, terkait tentang Sayyidina, apakah ini disalahkan atau dibenarkan? Saya kira, yang kita tahu bahwa lafaz Sayyidina adalah bukti penghormatan kita, yang maknanya junjungan kita. Dalam konteks kita aja, ya konteks kita, kira-kira siapa orangnya yang tidak ingin Dihormati, disanjung? benar. Ya, gitu ya. Walaupun toh Rasulullah tidak ingin sebenarnya disanjung. Rasulullah tidak ingin disanjung. Tapi kita sebagai umat yang memang rasa cinta dan rasa kerinduan yang mendalam terhadap, junjungan kita yang Bukti dengan penghormatan gitu ya, Ustaz. penghormatan, Benar. dengan mengungkapkan lafaz sayyidina itu adalah, sah-sah saja dan dari ulama pun, membolehkan hal itu gitu ya. Khususnya, ulama-ulama sunni ya kan, Ya, ulama-ulama ya. sunni, menggunakan itu. Lalu katanya yang tidak, apakah mengurangi rasa hormatnya katanya? Oh, kalau memang begitu, mafhumnya, apakah berarti kalau tidak pakai sayyidina bukan berarti dia tidak hormat, justru juga hormat. Hanya redaksi saja yang membedakan. Pada esensinya, hal ini adalah penyampaian dalam makna sholawat itu sendiri. Sholawat, rahmat, dan keselamatan semoga kepadanya, kan gitu. Nah ini semua adalah, problematika antara perbedaan sayyidina dan tidak sayyidina. Saya kira ini adalah sebuah furu'iyah ya, yang tidak perlu dibesar-besarkan dan saya kira kita saja, sesekali kadang pakai, sesekali kadang Kadang tidak. tidak, benar Karena benar, Ustaz. hal itu tidak mengurangi esensi sholawat kita kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sekiranya begitu, Baik Ustaz, Mas mungkin Irfan. terakhir kesimpulan dari Ustadz ataupun Oke. motivasi kepada pendengar setia RRI Sumba gitu Oke. Ustadz, motivasi bagaimana dalam ibadah puasa sehingga tadi doa yang diaminkan malaikat Heeh. doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Iya. tidak terkabulkan. Iya. Maksudnya bukan tidak terkabulkan ya Ustadz, bukan Maksudnya konteksnya kita gitu. tidak termasuk ke dalamnya. Tidak termasuk ke dalamnya begitu Oke. Ustadz. Oke, pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, supaya kita tidak masuk kepada kategori doa yang tadi, bahwa bagaimana kita memaksimalkan, pelaksanaan Ramadan ini, selain pada puasa yang wajib ini, kita mengisi Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah, lainnya. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, iktikaf, dan ini yang perlu saya sampaikan, Ustadz Irfan, Ya. bahwa iktikaf tidak hanya harus dilakukan di ujung Ramadan ya, Ya benar. karena kita lakukan dari awal pun harus Ya, sebenarnya. biasanya di ujung Di rata-rata ujung ya saja Ustadz, benar. rata-rata karena bilang, memang sebenarnya masih ada perselisihan sebenarnya ya. Iya. Yang bahwa dibilang sebenarnya kan tidak, itu membagi Ramadan bagi 3 itu sebenarnya itu hadis yang dhaif Yang ya, dhaif ya, dhaif Ustadz, ya. benar. Jadi sesungguhnya kita lakukan mau di awal, pertengahan, akhir kita lakukan amaliyah-amaliyah itu semua. Karena sifatnya, ampunan Allah kan tidak diletakkan di mana. Allah Tidak ada melihat batasnya, dari Ustadz. ikhtiar hamba itu untuk memohon ampun kepada sang Khalik-Nya. Jadi, kesimpulannya mari kita isi Ramadan-Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang baik-baik, khususnya kita, puasa, baca Al-Quran, zikir, khususnya tadi sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengamalkan itu semua, kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari kita melaksanakan puasa. La'allakum tattaqun. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustadz Imam Mukhtar dengan materi yang sangat luar biasa tentang 3 doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak tergolong ya, tidak tergolong sebagai orang-orang yang diaminkan oleh Rasulullah tadi. Dan semoga kita semua dalam menjalankan ibadah puasa kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita dan kita mendapat predikat takwa pada akhirnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku host pada sore hari ini. Saya Irfan Sidin undur diri. Terima kasih. Alafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.